Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 3, perkenalkan nama kakak Kak Ika, mahasiswa Universitas Jember, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik di rumah, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Pastikan kalian sebelum memulai belajar, kalian sudah mandi, sudah sarapan, dan tentunya sudah rapi dan siap mengikuti pelajaran hari ini. Supaya kalian makin semangat belajar hari ini, kakak punya yel-yel nih. Yuk ikuti kakak. 1, 2, 3. Kalau kau siap belajar tepuk tangan. Kalau kau siap belajar tepuk tangan. Kalau kau siap belajar, mari kita lakukan. Kalau kau siap belajar, tepuk tangan. Nah, gampang sekali bukan? Yuk kita ulangi satu kali lagi biar makin semangat. 1, 2, 3. Kalau kau siap belajar, tepuk tangan. Kalau kau siap belajar, tepuk tangan. Kalau kau siap belajar, mari kita lakukan. Kalau kau siap belajar, tepuk tangan. Semangat! Adik-adik di rumah, apakah kalian tahu kita hari ini mau belajar materi apa? Ada yang tahu? Benar sekali, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran yang kedua. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati contoh, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam bentuk permainan lompat bambu dengan benar. Dan yang keenam, setelah mengamati contoh, siswa dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam bentuk permainan bambu dengan percaya diri. Adik-adik di rumah, masih ingatkah kalian tentang perkembangbiakan? Perkembangbiakan terbagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan secara alami dan yang kedua yaitu perkembangbiakan secara buatan. Benar sekali. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan secara alami. Apakah adik-adik masih ingat perkembangbiakan secara alami itu dengan cara apa saja? Benar, perkembangbiakan secara alami bisa melalui biji atau buah. Tahukah adik-adik, sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji? Ayo, apa saja tanaman yang berkembang biak dengan biji? Contohnya yaitu ada mangga, ada rambutan, ada pepaya, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimanakah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan biji? Tanaman dewasa akan berbunga dan berbuah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Lalu, tanaman baru akan tumbuh menjadi tanaman dewasa dan berbuah.
perputaran tahapan perkembangbiakan tersebut membentuk suatu siklus atau disebut dengan daur hidup. Perhatikan bagian-bagian biji berikut ini. Bagian-bagian biji terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu embrio atau calon tumbuhan baru. Yang kedua yaitu selimut biji yang berfungsi untuk melindungi biji. Dan yang ketiga yaitu kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Apakah kalian tahu proses daur hidup tanaman semangka? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini menunjukkan daur hidup tanaman semangka yang tidak berurutan. Tugas adik-adik di rumah yaitu urutkan perkembangbiakan atau daur hidup tanaman semangka ke dalam bagan yang ada di buku paket kalian. Setelah kalian mengurutkan tahapan daur hidup tanaman semangka, silakan kalian tuliskan urutan-urutan daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasa kalian sendiri. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kalian bisa membaca buku atau mencari sumber informasi melalui internet. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan melalui biji. Selain perkembangbiakan tumbuhan melalui biji, tumbuhan juga dapat berkembang biak melalui tunas. Apakah itu tunas? Apakah adik-adik ada yang tahu? Tunas adalah anakan tumbuhan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga loh tumbuhan tunas yang berkembang biak di daun induknya, yaitu tanaman cocor bebek. Contoh tanaman yang berkembang biak melalui tunas adalah pohon pisang dan cocor bebek. Tunas pohon pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Sedangkan tanaman cocor bebek berkembang biak melalui tunas daun. Sedangkan tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepian daun. Selain tanaman pisang dan cocor bebek, apakah adik-adik tahu ada tanaman apa lagi yang berkembang biak melalui tunas? Nah, ada satu lagi tanaman yang berkembang biak melalui tunas, yaitu pohon bambu. Anakan pohon bambu ini akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Perlu adik-adik ketahui, tanaman bambu ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya, batang pohon bambu bisa kita manfaatkan untuk bermain. Di sini, kakak mempunyai suatu permainan yang memanfaatkan batang pohon bambu. Yuk, kita simak langkah-langkahnya. Nah, permainan ini merupakan permainan yang harus dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 pemain. Langkah yang pertama adalah kalian harus memilih satu teman kalian yang bertugas untuk melompat. Dan 4 pemain lainnya bertugas untuk memegang batang bambu. Langkah yang kedua adalah setiap pasangan saling berhadap-hadapan dan saling menggerakkan bambu secara bersamaan. Langkah yang ketiga, gerakkan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan masing-masing hentakan 2 kali hentakan. Dan pemain yang tidak memegang bambu bertugas melompat-lompat melewati bambu yang terbuka. Awas, jangan sampai terjepit bambu ya. Lakukan permainan ini secara bergantian. Nah, apabila adik-adik di rumah belum paham tentang langkah-langkah atau cara-cara melakukan permainan lompat bambu, yuk simak dan perhatikan video berikut ini. Nah, adik-adik, setelah kalian menyimak dan memperhatikan video permainan
memainkan lompat bambu tersebut, kira-kira sikap apa sih yang harus kita lakukan ketika kita memainkan lompat bambu? Sikap apakah itu? Ya, yang pertama, kita harus membangun kerjasama yang baik antar pemain. Apabila tidak ada kerjasama yang baik, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu akan terjepit apabila tidak ada kerjasama yang baik. Kaki pemain yang melompat akan tersangkut dan terjepit jika tidak ada kerjasama yang baik. Kerjasama, sikap apa lagi ya yang kita butuhkan ketika kita memainkan lompat bambu? Yaitu sikap konsentrasi. Nah, konsentrasi ini juga sangat penting dan harus kita lakukan ketika kita memainkan lompat bambu. Apabila tidak berkonsentrasi, akan membahayakan seluruh pemain. Wah, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung akhir video ini. Nah, sebelum kita mengakhiri video pembelajaran ini, kakak punya pertanyaan nih buat adik-adik di rumah. Di video pembelajaran kali ini, kita sudah belajar materi apa saja sih? Yang pertama, kita sudah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan melalui biji. Dan yang kedua, kita sudah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan melalui tunas. Yang ketiga, kita sudah mempelajari cara-cara bermain lompat bambu. Dan yang keempat, kita sudah belajar tentang pentingnya bekerja sama. Nah, adik-adik, semoga materi pembelajaran yang kakak sampaikan bermanfaat buat adik-adik semuanya ya. Jangan lupa tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri video pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian video pembelajaran dari kakak. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.